Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakia Mita Afifa. Saya berasal dari Magister Profesi Psikologi Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Perkembangan Alat Ukur Hibah menurut Al-Ghazali. Mengapa saya berminat dalam meneliti ukur gibah sendiri itu terutama keilmuan psikologi, di mana mengingat bahwa gibah adalah salah satu variabel dari psikologi Islam. Langkah-langkah pembuatan alat ukur yang dilakukan oleh peneliti yaitu pertama konstruk dan penulisan item, kemudian content validity ratio, analisis faktor dan uji reliabilitas skala gibah, dan kemudian uji linearitas dan korelasi menggunakan social desirability scale. Penulis menggunakan konstruk dan penulisan item didasari dengan kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali. Kenapa penulis menggunakan kitab Ihya Ulumuddin tersebut? Yaitu pertama, karena aksesibilitas terhadap expert dari atau guru dari Ihya Ulumuddin yaitu cukup dianggap mudah oleh peneliti, dan yang kedua adalah adanya akses untuk mendapat kitab tersebut baik secara offline atau hard file dalam lingkungan sekitar peneliti. Selain itu, karena Ihya Ulumuddin dikarang oleh Al-Ghazali, Al-Ghazali sendiri dalam penulisan gibahnya yaitu menjadikan gibah sebagai penyakit lisan yang ke-15 di antara 20 penyakit gibah yang di dalamnya terdapat sub-sub. Al-Ghazali dalam menjelaskan gibah itu sangat rinci, detail, dan juga diperoleh dari berbagai sumber yang dijadikan satu kemudian dibuat kesimpulan sehingga dirasa oleh peneliti semakin memudahkan dari untuk menyusun konstruk dan item alat ukur gibah tersebut. Dari konstruk tersebut diperolehlah bahwa hibah adalah menyebut kekurangan orang lain di belakangnya, yang apabila orang tersebut mendengar, dia tidak akan suka. Jadi ada interaksi antar hibah. Jadi tidak hanya yang memberi, tapi juga yang menerima hibah itu dihukumi sebagai pelaku hibah. Dan isi dari hibah tersebut adalah individu, bukan kelompok. Selanjutnya, apabila hal tersebut benar, yaitu berarti hibah, dan apabila salah, yaitu fitnah. Hal-hal atau isi-isi hibah itu adalah kepemilikan dari subjek di dalam hibah tersebut, seperti membicarakan rumah si A, bapak si A, ayah si A, harta si A, dan lain-lain. Dari konstruk tersebut diperolehlah dimensi hibah, yaitu hati. Al-Ghazali menjelaskan bahwa hibah sendiri dapat dilaksanakan tanpa orang lain, yaitu dari diri sendiri dengan diri sendiri, yaitu suudzon. Selanjutnya ada tulisan aktif. Maksudnya lisan aktif yaitu seperti yang kita ketahui seperti hibah pada umumnya. Kemudian lisan pasif. Lisan pasif adalah mendengarkan orang yang sedang bergibah, maksudnya lisan aktif. Lisan pasif itu mendengarkan si lisan aktif dan mencermati dari info tersebut. Kemudian tulisan aktif yaitu menulis dan menyebarluaskan, harus ada titik menyebarluaskan karena konteks gibah adalah memberi informasi kepada orang lain. Kemudian tulisan pasif adalah membaca tulisan dari tulisan aktif dan kemudian merasakan adanya interest atau ketertarikan terhadap tulisan tersebut. Selanjutnya tindakan sendiri itu dijelaskan Al-Ghazali bahwa seperti yang kita tahu di komunikasi itu tidak hanya lisan tapi juga ada non lisan yang berupa seperti gestur, kedipan mata, dan juga dapat menimbulkan perilaku memata-matai karena ingin memperoleh informasi dari informasi gibah tersebut apakah benar atau tidak. Selanjutnya skala gibah sebelum GVR memperoleh 21 item dengan 6 dimensi tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian dari GVR tersebut peneliti memperoleh 21 panelis dengan minimal pendidikan S2 sampai S3. Kompetensi yang harus dimiliki oleh panelis menurut peneliti adalah harus orang yang sudah pernah mempublikasikan alat ukur. Dari 21 item, terdapat 2 item yang tidak relevan menurut rumus GVR, yaitu item 10 dan item 11 dan item 16. Selanjutnya untuk analisis faktor, reliabilitas, uji korelasi, dan uji linearitas itu peneliti menyebar skala gibah dan memperoleh subjek penelitian 297 dengan berbagai evaluasi, kemudian diperolehlah 288 subjek dengan berbagai variasi usia dan juga kesibukan atau status. Tahapan analisis yang dilakukan peneliti yaitu ada 3. Pertama, dari 21 item, kemudian gugur 2 pada GVR, sisa 19 item pada analisis faktor tahap 1 dengan 4 faktor. Kemudian komunalitisnya itu dirasa oleh peneliti kurang baik sehingga item 6 dan item 16 dihapuskan, sisa 17 item dan 4 faktor pada tahap 2 yang kemudian dihapuskan faktor 3-nya yang di dalamnya terdapat item 17 dan item 18, dan kemudian
Pada tahap 3 diperolehlah 15 item dengan 3 faktor yang dirasa oleh penulis analisis faktor tersebut telah baik. Kemudian, untuk reliabilitas sendiri, skala Gibah memperoleh reliabilitas yang tinggi sebelum atau sesudah analisis GVR. Kemudian pada corrected item total correlation juga sudah dianggap baik. Untuk penggunaan social disability scale sendiri, peneliti ingin melihat apakah subjek yang mengisi skala Gibah ini terpengaruh oleh norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, mengingat bahwa gibah menjadi salah satu variabel yang konotasinya dianggap negatif oleh masyarakat. Sehingga untuk pertama, peneliti melakukan uji normalitas dan ternyata normal, kemudian dilanjutkan uji linearitas dan uji korelasi, dan dapat disimpulkan bahwa memang ada pengaruh dari norma-norma atau bisa dikatakan faking good dalam mengisi skala gibah yang dilakukan oleh subjek penelitian walaupun dalam kadar yang kecil. Selanjutnya, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa terdapat 3 dimensi gibah final dengan 15 item. Itu yang pertama, dimensi interaksi. Dimensi interaksi ini mirip seperti dimensi suuzon, yaitu hanya pelaku dan Allah yang tahu, yaitu pelaku membicarakan keburukan dengan pelaku itu sendiri. Kenapa suuzon disebut sebagai kenapa interaksi disebut sebagai skala gibah? Karena menurut Al-Ghazali, berangkat dari hati itulah kemudian ada perilaku-perilaku yang mengiringi. Kemudian ada interaksi, yaitu mulai terlihat pada perilaku nyata. Jadi tidak hanya di hati, tapi sudah dilakukan dalam bentuk amal, yaitu adanya obrolan 2 orang atau lebih. Tapi hal ini masih dalam kondisi terbatas. Selanjutnya ada ekspresi, yaitu seperti variabel tindakan dan juga tulis. Jadi ada penyebarluasan yang lebih daripada interaksi seperti menulis di web, gestur-gestur, dan lainnya. Kenapa disebut ekspresi? Karena hal tersebut. Terima kasih. Sudah selesai presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.